wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di video aku kali ini. Pertama-tama, kenalin aku Muti Azah dari kelas 2C ETSA. Di sini kita akan bahas dua hal penting di dunia pendidikan. Yang pertama adalah filsafat pendidikan dan yang kedua adalah manajemen pendidikan. Mari kita mulai. Baik, kita di sini akan bahas tentang definisi filsafat pendidikan. Yang pertama ada studi pendidikan, tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Yang kedua menjawab pertanyaan tentang tujuan, metode, dan misi pendidikan. Baik, yang pertama mari kita bahas tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah kajian tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa sih tujuan dari pendidikan dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Di sini ada tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama, mengembangkan pemahaman tentang tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan nilai-nilai yang harus diajarkan. Lalu kita bisa melihat di sebelah sini ada aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan ada 4. Yang pertama ada idealisme, menekankan pada ide dan nilai-nilai. Realisme, fokus pada realitas dan pengalaman. Pragmatisme, pendidikan sebagai proses yang dinamis dan adaptif. Dan yang terakhir eksistensialisme, menekankan pada individu dan kebebasan memilih. Setiap aliran ini memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan dan apa yang harus diajarkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep utama dalam filsafat pendidikan. Yang pertama ada nilai dan etika. Pentingnya nilai-nilai moral dalam pendidikan. Kemudian ada tujuan pendidikan, mempersiapkan individu untuk kehidupan sosial dan profesional. Dan yang terakhir metode pendidikan, berbagai pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya kita beralih ke manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam institusi pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisiensi. Di sini adalah definisi manajemen pendidikan, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam konteks pendidikan. Yang di sini ada komponen manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan strategi. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan struktur organisasi. Yang ketiga adalah pelaksanaan, yaitu melaksanakan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir adalah pengawasan, yaitu memantau dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya tidak kalah penting juga, yaitu pentingnya manajemen pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah efisiensi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan suasana yang mendukung proses belajar mengajar. Ada beberapa teori yang sering digunakan dalam manajemen pendidikan, seperti teori sistem yang melihat pendidikan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar di mana setiap elemen saling berinteraksi. Dan yang kedua adalah teori kontingensi yang menekankan bahwa tidak ada satu cara yang tepat untuk mengelola pendidikan. Pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Manajemen pendidikan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Kesimpulannya adalah filsafat pendidikan yaitu menjadi landasan bagi tujuan dan nilai pendidikan. Manajemen pendidikan yaitu mencapai tujuan pendidikan secara efektif, dan pentingnya keduanya berperan penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas dan relevan. Oke, kita sudah sampai akhir slide. Thanks for watching. Sekian penjelasan materi kita hari ini tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.